Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggreni Capane, mahasiswa UIN Syekh Jamil Jambe, jurusan bimbingan konseling, asal dari Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Neco Parianti, mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambe, jurusan pendidikan bahasa Inggris, berasal dari pesisir selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dialami klien saya. Dimulai dari klien saya ini berinisial NO, jurusan pendidikan bahasa Inggris, kuliah di UIN Syekh Jamil Jambe. Di mana klien saya ini mengalami masalah pada rasa kepercayaan dirinya yang kurang. Di mana rasa kepercayaan dirinya yang kurang ini timbul ketika dia masuk ke pada awal kuliah, di mana rasa kepercayaan diri dari klien saya ini dimulai dari awal dia perkenalan di dalam kelas. Kemudian dalam proses belajar tidak ada rasa kepercayaan diri yang dia tunjukkan oleh dirinya sendiri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa Anda datang ke ruangan Ibu? Jadi gini, Bu, saya mempunyai masalah dan ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah Ibu punya waktu. Emang Ananda punya masalah yang seperti apa? Jadi gini, Bu, saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang kurang. Berarti masalah yang Anda alami rasa kepercayaan diri yang kurang. Jadi coba Ananda jelaskan mengapa Ananda bisa memiliki rasa kepercayaan diri itu yang kurang. Jadi dulu saya memiliki kepercayaan yang tinggi, lumayan lah, Bu, gitu, kayak mau mengeluarkan pendapat gitu. Tapi semenjak saya pernah mengalami suatu kejadian yang kurang mengenakan, jadi saya kurang percaya diri gitu. Kejadian yang kurang mengenakan itu dan sejak kapan Ananda bisa rendahnya kurang kepercayaan diri Ananda? Sejak awal masuk kuliah, Bu. Berarti sejak awal masuk kuliah berarti ada kejadian yang membuat Ananda kurang percaya diri. Iya, Bu. Coba Ananda ceritakan seperti apa kejadian tersebut. Jadi saya pernah mengeluarkan pendapat kepada teman-teman sekelas, namun pendapat saya tersebut tidak direspon oleh teman-teman di kelas gitu, Bu. Pada waktu itu apakah Ananda tampil sendiri di depan kelas atau punya kelompok? Jadi posisinya kita lagi membicarakan tentang kelas, dan itu kita disarankan untuk memberikan usulan. Namun ketika saya memberikan usulan tidak ada respon dari teman-teman, dan posisinya di situ kami lagi dalam kelas bersama gitu. Apakah dosennya ada? Tidak, Bu. Jadi kejadian seperti itu yang membuat Ananda kurang percaya diri. Ya. Mengapa Ananda langsung tidak percaya diri? Karena saya merasa pendapat yang saya keluarkan itu tidak direspon gitu sama orang gitu, dan saya merasa ketika saya ingin mengeluarkan pendapat lagi, saya takut pendapat saya itu tidak direspon lagi gitu. Jadi kurangnya percaya diri itu karena kejadian tersebut. Ya. Setelah kejadian itu, keesokan harinya atau beberapa harinya, apakah Ananda seperti itu lagi? Kita kurang percaya diri? Iya, Bu, kita kurang percaya diri. Pagi. Apakah dengan rasa kepercayaan diri Ananda yang rendah, Ananda sudah merasa aman atau terasingkan di dalam kelas? Saya merasa sangat terasingkan, Bu, karena pendapat saya tidak didengarkan sama teman-teman. Jadi saya
merasa ya diasingkan dan dikucilkan dari teman-teman. Jadi bagaimana Ananda dalam proses belajar? Kalau dalam proses belajar, saya masih cukup aktif, tapi saya tidak terlalu aktif seperti sebelumnya gitu, Bu. Berarti rasa kepercayaan diri ini berdampak pada proses belajar mengajar. Iya, Bu. Jadi bagaimana dalam proses bergaul di luar kelas gitu? Kalau saya juga pernah ikut organisasi sebelumnya waktu SMA, dan itu saya aktif, Bu. Sering mengikuti kegiatan-kegiatan. Namun setelah kuliah ini, setelah saya merasa bahwa pendapat saya sering tidak didengar, saya cuma ikut organisasi dan tidak terlalu aktif gitu, Bu. Saya takut untuk kembali mengeluarkan suara gitu. Oh, berarti Ananda di dalam organisasi cukup aktif juga, tetapi semenjak dari kejadian yang di dalam kelas berefek pada di luar sekolah juga, seperti itu. Jadi Ananda kurangnya percaya diri itu karena Ananda tidak ingin melakukan kesalahan lagi di depan kelas, seperti itu. Iya, Bu. Sebenarnya bukan tidak ingin melakukan kesalahan, namun saya tidak ingin ketika jawaban atau pertanyaan saya itu atau usulan saya itu tidak didengar gitu, Bu. Ibu akan memberikan arahan gitu. Pas semua orang itu pasti akan melakukan kesalahan atau kebaikan dan memiliki kelebihan atau kekurangan. Jadi Ananda di sini tidak boleh terlalu memikirkan apa kata orang gitu. Jadi jika Ananda memiliki pendapat, jika Ananda ingin punya hasil kerja sendiri, ya Ananda harus dengan percaya dirinya menampilkan hasil kerja Ananda. Tidak boleh kebanyakan memikirkan pendapat orang atau benar enggak atau salahkah gitu, seperti itu. Coba nanti Ananda lakukan seperti yang ibu bilang, untuk tampil mengeluarkan pendapat, tidak memikirkan pandangan orang gitu. Apakah Ananda bisa? Saya merasa saya akan berusaha untuk mencoba, karena saya juga tidak nyaman dalam situasi seperti ini gitu. Karena sebelumnya saya lumayan aktif kan, mau bersosialisasi dengan teman di kelas, tapi sekarang saya kayak takut-takut berani gitu. Iya, ibu lihat dari masalah Ananda banyak dampak negatif dari masalah yang Ananda miliki ini. Seperti Ananda kurang bersosialisasi, jadi bertemannya hanya ke situ saja gitu kan. Baru tadi Ananda bilang di organisasi Ananda juga aktif, tapi semenjak ada kejadian Ananda kurang aktif. Di situ juga mengurangi kepada diri sendiri. Selanjutnya dalam proses belajar, ya Ananda dampaknya itu pasti akan ke nilai, pasti akan dampak, bisa jadi nanti Ananda bisa ketinggalan pelajaran atau nggak bisa mengambil mata kuliah selanjutnya jika Ananda tetap terus tidak percaya diri seperti itu. Apa yang Ananda rasakan, mengapa Ananda menyimpulkan bahwa Anda itu kurang percaya diri? Saya merasa perubahan dari diri saya yang sebelumnya berani untuk bicara di depan umum, namun sekarang saya lebih berpikir kembali gitu sebelum berbicara gitu. Apa tanda-tanda yang membuat atau perilaku yang timbul ketika Anda tidak percaya diri? Kayak lebih pendiam, terus lebih sering sendiri gitu, Bu. Dan juga lebih melakukan apapun itu lebih kayak dipikir dulu gitu, Bu. Kayak sebelum bertindak tuh saya lebih kebanyakan takut gitu. Jadi di dalam kelas kan itu ada yang untuk presentasi,
berbagi pendapat. Apakah Ananda melakukan itu? Ya, saya melakukan Bu, tapi itu hanya saya lakukan ketika saya ditunjuk saja gitu Bu. Ketika saya ditunjuk saya menjawab dan merespon, namun saya tidak aktif seperti sebelumnya gitu. Terus apa ciri-ciri dari rasa percaya diri yang timbul dari tingkah laku kamu? Maksudnya kepercayaan diri, Kurangnya kepercayaan diri. Jadi ciri-ciri yang saya rasakan gitu Bu, ya seperti yang tadi saya katakan, saya lebih takut untuk mengeluarkan pendapat gitu Bu, dan juga saya lebih berpikir untuk mengeluarkan pendapat tersebut. Apakah Ananda merasakan gugup ketika tampil, gugup menghadap teman-teman di kelas, grogi, keringat dingin? Apakah ada ciri-ciri yang Anda rasakan seperti itu? Ya, seperti tangan saya berkeringat gitu Bu, dan juga detak jantungnya kayak lebih terasa gitu Bu, dan saya merasa waktu saya tampil tuh kayak kurang berani menatap audien gitu Bu. Itu yang Anda rasakan ketika Anda yang sendiri tampil di kelas, atau ikut gabung sama kelompok-kelompok? Ketika saya sendiri tampil di depan. Oh, jadi timbulnya ciri-ciri tersebut ketika Ananda tampil sendiri di depan kelas. Iya Bu. Kalau tampil bersama teman-teman, itu lumayan berani saya Bu. jadi permasalahan yang Ananda alami ini kurangnya rasa percaya diri di dalam proses belajar. Yang proses belajar ini itu ketika Ananda tampil sendiri, bukan tampil berkelompok, seperti itu. Apalagi, jadi bagaimana Ananda mengatasi diri Anda sendiri dengan masalah yang Anda alami? Ketika tampil gitu Bu, Ya, apa yang Ananda lakukan? Anda sudah tahu bahwa Ananda kurang percaya diri. Jadi apa yang ingin Anda lakukan untuk mengubah itu? Apakah sudah sanggupkah untuk melakukannya sendiri atau gimana? Saya merasa masih kurang percaya diri, dan ketika saya kurang percaya diri tersebut, dan ketika tampil saya berusaha untuk misalnya memegang pena untuk mengalihkan rasa gugup itu Bu. Berarti Anda belum bisa melakukan hal yang untuk bisa mengatasi permasalahan yang Anda alami. Iya Bu. Jadi setelah apa lagi Cik? Jadi Ananda sudah merasakan bahwa Ananda itu kurang percaya diri. Jadi dengan rasa kepercayaan diri yang rendah, apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda? Adakah penyesalan? Adakah sedih? Adakah dampak negatif atau dampak positif yang timbul pada diri Ananda? Kalau untuk dampak negatifnya ada Bu, saya kayak kurang aktif dan juga kurang bersosialisasi dengan orang-orang sekitar gitu, dan saya juga merasakan dampak positifnya karena saya merasa ketika saya ingin mengeluarkan pendapat saya harus berpikir terlebih dahulu gitu kalau pendapat saya gitu. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Tapi kalau yang Ibu lihat kebanyakan dampak negatif terhadap masalah yang Ananda alami. Iya. Seperti Ananda kurang percaya diri, berarti kan Anda ada nggak dampak ke nilai gitu? Saya merasa itu berdampak ke nilai saya gitu Bu. Mungkin yang sebelumnya saya lebih aktif dan bisa mengeluarkan suara lebih banyak gitu kan Bu, kayak lebih apa-apa saya yang mengusulkan gitu. Tapi sekarang nilai saya walaupun tidak terlalu jelek tapi kayak datar aja gitu Bu, nggak ada perkembangan yang Jadi bagaimana dampak dari dosen Ananda? Ananda sebelumnya aktif, tapi setelah ada kejadian yang dahulu Anda kurang aktif. Jadi apa respon yang dosen Anda lakukan? Apakah dosen Anda ada memberikan Anda teguran
merasakan karena belum pernah ketemu sebelumnya, dan itu dia ya saya pernah dipanggil, kenapa tidak pernah mengusulkan atau menambahkan jawaban atau bertanya gitu Bu. Kalau untuk dosen yang sebelumnya juga merasa kenapa sekarang kurang aktif gitu. Jadi berarti Ananda di sini kurangnya kepercayaan diri itu karena dalam proses belajar. Jadi bagaimana dalam proses bersosialisasi? Kalau untuk bersosialisasi dengan teman dekat saya ya seperti teman dekat gitu Bu, kayak mau bersosialisasi dan ngomong-ngomong gitu, kalau mau bercerita gitu. Tapi kalau untuk di lingkungan masyarakat saya masih kayak tingkat percaya diri saya itu kayak masih ragu-ragu gitu Bu, untuk ikut ke dalam sebuah organisasi di masyarakat misalnya, itu kayak saya lebih berpikir-pikir gitu Bu. Jadi jadi Ananda ini bersosialisasi tetap di dalam bergaul di dalam kelas hanya dengan orang-orang tertentu gitu Bu, tidak ke yang semuanya. Apakah ada teman Ananda yang kayak memberi semangat, nggak boleh pincang, harus kayak ini, apakah ada? Ada Bu gitu. Waktu saya ingin bertanya dan itu mata pelajarannya cukup susah, saya sudah menyiapkan pertanyaan, namun saya ragu dengan pertanyaan saya dan saya takut nantinya pertanyaan saya itu tidak diterima dengan makalah dengan baik, dan juga saya merasa nanti pertanyaan saya ini bisa menjatuhkan saya gitu, karena saya kan tidak paham dengan pertanyaan yang saya sampaikan gitu. Dan teman saya memberikan saran, gak apa-apa, coba aja tanya gitu, kamu pasti bisa, kalau nggak sekarang kamu nggak akan terbiasa untuk bertanya gitu. Jadi intinya Ananda ini ketika ingin tampil pasti akan berpikir terlebih dahulu. Ya, tidak ingin salah, inginnya jika tampil harus benar, seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya Bu, bukan harus benar, tapi apakah Ananda merasakan apa yang Ananda rasakan dengan sikap Anda yang kurang percaya diri? Yang saya rasakan banyak hal yang saya rasakan gitu Bu. Itu juga berdampak ke sosialisasi saya dengan lingkungan keluarga gitu. Oh, berarti di lingkungan keluarga juga berdampak pada masalah yang Ananda alami? Iya. Coba Ananda ceritakan dampak ke keluarga tersebut. Mungkin karena sosialisasi di keluarga yang kurang terbuka gitu Bu. Saya merasa setelah permasalahan yang saya alami di lingkungan kuliah ini, saya lebih banyak diam gitu. Yang sebelumnya mungkin saya lebih ceria di rumah dan banyak ngomongnya di rumah, tapi sekarang saya kayak lebih pendiam gitu Bu. Mengapa bisa berdampak ke keluarga? Karena ya tadi Bu, dampaknya mungkin sosialisasi itu saya sudah berkurang gitu Bu. Jadi saya takut untuk misalnya mengusulkan saya ini itu, kayak takut tidak didengar oleh orang tua saya gitu. Jadi apakah orang tua Ananda tahu masalah yang Anda alami? Saya tidak ada menceritakan masalah saya secara spesifik gitu Bu. Namun saya pernah bercerita bahwasanya ketika saya berbicara di kelas waktu kuliah, itu saya pernah tidak direspon dengan baik oleh teman-teman, dan oleh sebab itu saya merasa
saya dikucilkan gitu. Saya bercerita ke orang tua saya gitu. Jadi apa respon dari orang tua Ananda tersebut? Tentunya respon orang tua saya seperti ini Bu, tidak masalah katanya kalau usulan kita tidak didengar, tapi untuk kedepannya kita berusaha untuk memberikan usulan lagi gitu. Tapi sebelum melakukan usulan tersebut kita harus pikir-pikir dulu itu usulannya bagus atau tidak gitu. Benar sekali perkataan dari orang tua Ananda. Ananda tidak boleh nggak tampil di dalam kelas, nggak boleh terlalu memikirkan omongan orang. Kita harus percaya diri aja gitu, apapun mau salah atau tidak atau benar. Nah, yang penting Ananda sudah tampil percaya diri di depan kelas seperti itu. Jadi ada nggak cara pengentasan yang dilakukan orang tua Ananda kepada masalah yang Ananda alami? Atau malah keluarga orang tua Ananda hanya menyerahkan diri aja kepada Ananda gimana ke depannya? Orang tua saya mungkin dia merasa perubahan saya sangat berubah drastis gitu kan. Saya yang dulu aktif di organisasi gitu, namun sekarang saya lebih banyak diam di rumah, dan itu orang tua saya merasa mengapa kok seperti ini gitu. Dan setelah itu orang tua saya mungkin memberi saran kepada saya kan, waktu itu ada acara di kampung. Nah, dia menyarankan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu Bu. Apakah Ananda melakukannya? Ya. Setelah melakukannya, apa yang Ananda lakukan? Yang saya rasakan gitu Bu. Jadi saya merasa dengan saya mengikuti kegiatan tersebut, saya lebih bisa tahu gitu kegiatan-kegiatan apa yang ada di organisasi, dan juga saya lebih bisa bersosialisasi dengan teman-teman, walaupun dengan kepercayaan diri saya masih belum terlalu membaik gitu Bu. Berarti di lingkungan masyarakat sudah ada timbul lagi kepercayaan diri Ananda. Iya. Bagaimana jika Ananda melakukannya di dalam kelas? Apakah sudah pernah mencobanya? Saya sudah pernah mencobanya gitu, dan juga mungkin saat itu teman dekat saya juga merasa kenapa kok saya bisa seperti ini gitu Bu. Dan teman saya juga seperti membantu gitu, mungkin lebih menyarankan saya untuk menjadi moderator. Kalau moderator mungkin saya lebih banyak berbicara gitu Bu, jadi saya lebih percaya diri gitu. Ketika Ananda tampil di dalam kelas, bagaimana respon dari teman-teman yang lain? Apakah responnya sama seperti kejadian dahulu atau sudah mulai berubah gitu? Waktu saya tampil, saya menjadi moderator, itu teman-teman tentunya memperhatikan saya gitu. Berarti ada kemajuan di dalam proses belajar dikarenakan dari proses di lingkungan masyarakat. Ya, iya Bu. Jadi bagaimana di lingkungan organisasi, apakah sudah mencoba seperti di lingkungan masyarakat, seperti di lingkungan sekolah? Sudah lumayan berdampak gitu Bu. Mungkin saya yang dulu hanya mengikuti kegiatan saja dan tidak mengikuti kepanitiaan, dan sekarang saya berusaha untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ikut serta dalam kepanitiaan. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan organisasi sudah mulai. Iya, saya berusaha, masih dalam proses itu. Jadi coba Ananda simpulkan dari masalah yang Ananda alami tersebut, dari mulai kurangnya sampai sudah mencoba di lingkungan-lingkungan yang lain selain dari kuliah. Ya pertama kan karena saya merasa saya dikucilkan dengan usulan saya di kelas, sehingga saya merasa teman-teman tidak ada menghargai usulan saya tersebut. Namun setelah saya bercerita dengan orang tua saya, dan orang tua saya memberikan saran, kamu tidak boleh seperti itu terus menerus, dan juga mungkin ketika kamu mengusulkan itu, usulan kamu belum
terlalu bagus gitu kan, maka kamu harus mencoba lagi gitu. Tapi sebelum mencoba, kamu harus menyaring dulu pertanyaan atau surat tersebut. Dan juga karena orang tua saya menyarankan untuk ikut organisasi atau kegiatan, nah dari situlah awalnya saya mulai memperbaiki tingkat kepercayaan saya lagi, Bu. Oh, bagus sekali ya. Berarti Ananda sudah paham dari masalah yang Anda alami dan Ananda sudah mencoba untuk memperbaikinya walaupun belum sepenuhnya bisa gitu. Jadi tindakan apa lagi yang akan Anda lakukan untuk dapat lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri Ananda tersebut? Mungkin saya akan bersosialisasi dengan teman-teman sekelas gitu, Bu. Dan juga ketika ada pertanyaan atau teman-teman mempresentasikan makalah di depan kelas, saya akan lebih aktif lagi gitu, Bu. Dan juga kalau ada kegiatan organisasi di kampus, mungkin saya lebih berusaha untuk aktif dengan mengikuti kegiatan yang ada gitu, Bu. Jadi tindakan yang akan Anda lakukan lagi lebih aktif lagi dan lebih merubah diri kan? Seperti itu. Iya. Jadi dari Ananda memiliki masalah yang kurang percaya diri. Percaya dirinya itu di sekolah, di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga juga. Tapi Ananda sudah melakukan tindakan untuk merubah diri Anda, merubah tingkah laku Anda menjadi lebih baik lagi, walaupun belum sepenuhnya. Jadi setelah Ananda menceritakan permasalahan yang Anda alami, apa yang Ananda rasakan sekarang? Yaitu, Bu, saya untuk bercerita tadi, saya merasa dengan saya bercerita saya bisa melepaskan apa yang saya rasakan gitu, bisa berbagi gitu. Dan juga saya mengharap saran dari Ibu itu gimana bagusnya dan apa yang harus saya lakukan gitu, Bu, setelah ini gitu. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar gitu, Bu? Yang Ananda lakukan itu sudah benar. Dari Ibu, Ananda harus lebih sepakat untuk lebih merasa pasti bisa gitu kan. Jadi Ananda setelah ini Ananda harus lebih aktif lagi, baru tidak ada mendengarkan omongan-omongan dari orang lain gitu. Jadi pokoknya harus percaya diri terhadap diri sendiri, karena dengan kita percaya diri pasti akan banyak dampak positif yang akan Anda dapatkan dari Anda percaya diri, dengan akan nilainya akan lebih tinggi gitu kan. Tidak akan ketinggalan pelajaran, tidak akan mengulang kayak gitu. Jadi dengan Ananda memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi seperti dulu lagi, Ibu rasa Ananda akan lebih banyak mendapatkan dampak positifnya dalam belajar, dalam lingkungan keluarga, berorganisasi, dan dalam lingkungan masyarakat. Jadi ibu meminta kepada Ananda untuk sepakat dengan apa yang Ibu kasih, yaitu dengan setelah dari ini Ananda harus lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, lebih aktif lagi, pokoknya untuk bisa mengubah ke tingkah laku baru yang baik lagi. Apakah Ananda siap untuk melakukannya nanti? Insya Allah siap, Bu. Jadi apa yang Ananda rasakan sekarang setelah Anda melakukan konseling? Apakah Ananda sudah tenang atau sudah berkurang sedikit atau gimana? Saya merasa cukup lega gitu, Bu. Apa yang saya rasakan bisa saya sampaikan gitu. Tidak hanya saya pendam saja gitu. Bagus. Berarti dari kita proses konseling ini semoga Ananda bisa lebih berubah, bisa lebih semangat lagi dalam kuliah. Berarti cukup sampai di sini saja proses konseling kita. Jika Ananda memiliki masalah lagi atau ingin lebih curhat-curhat lagi sama Ibu, silakan menemui Ibu. Sekian dari proses konseling yang kami lakukan. Saya sebagai konselor dan saya sebagai konseling
mengucapkan terima kasih dan meminta kepada Ananda untuk memberikan kritikan dari video dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil dari konseling kami ini, klien saya sudah bisa untuk melakukan perubahan pada dirinya untuk dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri dia yang hilang. Dan kami sudah menyepakati untuk dia bisa melakukan kesepakatan yang kami sepakati di dalam proses konseling tadi.